Manhaj salaf adalah cara beragamaku. Manhaj salaf bukan organisasi, bukan ormas, atau bukan pula sekte, juga bukan golongan semata. Manhaj salaf itu tak punya ketua, tak punya kartu anggota serta dewan pembina, karena ia adalah pemahaman yang mengikuti jejak generasi Islam pertama. Manhaj salaf adalah metode atau sebuah cara memahami agama dengan mencontoh serta mengikuti jejak salafus soleh yang disandarkan kepada para generasi Islam pertama, yaitu para sahabat yang belajar kepada Nabi, serta mengikuti tabi'in yang belajar kepada sahabat, dan mengikuti tabi'ut tabi'in yang belajar kepada para tabi'in. Itulah yang dikenal sebagai generasi emas Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya lagi. Hadis riwayat Ahmad. Jadi siapapun yang cara atau metode beragamanya memahami dan mengikuti jejak salafus soleh, maka dia bermanhaj salaf. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan bagi siapapun yang terpecah karena dinding ormas atau pembatasan sebuah golongan dan sekte agar tetap berpegang teguh kepada pemahamannya salafus soleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak, maka berpegang teguhlah kalian terhadap sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi mulialah dengan manhaj salaf. Selain disebut Wahabi, ada julukan lain yang disematkan kepada Salafi dari orang yang kurang ngaji. Di antaranya yang pertama adalah julukan sebagai Murjiah. Murjiah sendiri adalah sebutan kelompok dari orang-orang yang bermudah-mudah dalam keimanan. Salafi disebut Murjiah karena para orang yang bermanhaj salaf ketika diajak menentang penguasa atau turun ke jalan untuk demonstrasi, Salafi menolaknya karena hal tersebut bertentangan dengan hadis Nabi SAW dan bukan prinsip ahli sunnah. Dan biasanya sebutan Murjiah ini keluar dari orang yang berpaham radikal atau takfiri, atau dari kelompok yang sering menentang pemerintahan dan menyebutnya togut kepada pemerintah. Kedua, Salafi disebut sebagai Khawarij. Khawarij sendiri adalah kelompok yang keras, yang gampang mengkafirkan orang dan sering turun ke jalan menentang pemerintahan sebagaimana di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Padahal Salafi sendiri jika berkata ini bid'ah, ini syirik, bukan memvonis personal namun secara umum amalannya. Dan biasanya sebutan Khawarij kepada Salafi ini muncul dari para ahlul bid'ah yang tak suka dinasehati amalan penyimpangannya. Ketiga adalah Mujassimah. Yang menjuluki Salafi sebagai Mujassimah adalah orang-orang Asy'ari yang menolak Allah memiliki sifat seperti makhluk. Salafi dijuluki sebagai Mujassimah karena dianggap mensifati Allah dengan makhluk, seperti menganggap Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah turun dari langit. Padahal Salafi mengatakan demikian berdasarkan dalil, juga sesuai pendapat imam, mazhab dan para sahabat. Adapun bagaimananya Allah turun dari langit, bagaimananya tangan Allah, atau bagaimananya wajah Allah, maka Salafi menolak membagaimanakannya, dan Salafi hanya menjelaskan sesuai dalil yang ada. Dan julukan utama terhadap Salafi adalah Wahabi mereka! Wahabi mereka! Kita akan jelaskan apa itu Wahabi. Wahabi, begitulah mereka menyebut kami, yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Mereka dijuluki Wahabi. Ini Wahabi, itu Wahabi. Sedangkan inilah mereka yang memanggil Salafi sebagai Wahabi. Seperti ini, dan masih banyak lagi. Mereka sering menyebut Salafi sebagai Wahabi karena dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang karena jasa dan dakwah beliau yang menyatukan wilayah Arab menjadi kerajaan Saudi bersama dengan King Saud. Salafi dijuluki Wahabi itu karena mereka memiliki pemahaman menegakkan tauhid sebagaimana Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan Salafi dijuluki Wahabi karena dakwahnya yang menasihati tentang penyimpangan sebuah amalan. Dan sekali lagi, julukan Wahabi itu muncul dari orang yang amalannya seperti ini. Salafi dianggap Wahabi itu karena belajar dari kitab-kitab milik Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Seandainya saja orang-orang yang memanggil Wahabi secara sinis itu mengetahui dan membuka mata mereka bagaimana kitab-kitabnya Muhammad bin Abdul Wahhab, maka sinis mereka pun akan berubah menjadi manis. Julukan Wahabi muncul pertama kali dari ucapan lisan pengikut agama Syiah, lalu diikuti setelahnya oleh aliran Sufi, serta dilanjutkan dengan orang-orang yang alergi kepada dakwah agama yang murni yang dilakukan Salafi. Karena ada dua Wahhab yang viral. Pertama ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang wafat tahun 1206 Hijriah. Akidahnya Ahlus Sunnah, memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Salafus Soleh yang berdakwah Tauhid dan Sunnah. Nama beliau Muhammad, yang saat itu pengikutnya dipanggil Muhammadi, dan anehnya beredar juga foto ini. Padahal kamera saja baru ditemukan hampir 100 tahun setelah beliau wafat. Sedangkan Wahhab yang kedua adalah Abdul Wahhab bin Rustum yang wafat 211 Hijriah. Akidahnya Khawarij, merupakan kelompok radikal yang membenci Ahlus Sunnah, memberontak penguasa, mengkafirkan kaum muslimin, dan nama pengikutnya disebut
Wahabi. Memang semua ini berawal dari Syiah yang memiliki pemahaman bolehnya bertaqiyah, yaitu bolehnya berdusta. Jadi bagi mereka menebarkan fitnah itu berpahala. Dari sini tahu kan kenapa Salafi dipanggil Wahabi. Dan jika menjalankan sunnah dipanggil Wahabi, maka panggil saja kami Wahabi. Dan inilah ciri-ciri yang mereka panggil sebagai Wahabi. 1. Yang mereka panggil Wahabi itu memelihara jenggot walau hanya sehelai dan memotong tipis kumisnya. Hal ini sebagaimana perintah Nabi dalam hadis Muslim nomor 625. 2. Yang mereka panggil Wahabi itu celananya tidak isbal, minimal berada di atas mata kaki bagi seorang pria. Hal ini sebagaimana perintah Nabi dalam hadis Muslim nomor 306. Wahabi itu tidak merokok, sebagaimana dalil haramnya memberikan dampak buruk bagi diri dan untuk orang lain dari asap sebatnya, sebagaimana dalil hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. 4. Yang mereka panggil Wahabi itu menolak riba, sebagaimana perintah Nabi dalam hadis Muslim nomor 1598. 5. Yang mereka panggil Wahabi itu menolak bermain atau mendengarkan musik secara sengaja, sebagaimana hadis Bukhari dan sumpah Abdullah bin Mas'ud dalam tafsir surat Luqman ayat 6. Wahabi itu kalau tahalul habis haji dan umrah itu gundul, sebagaimana Rasulullah merahmati orang yang gundul saat tahalul dalam hadis Bukhari dan Muslim, bukan sebagaimana fitnahnya yang beredar tentang Salafi yang gundul. Wahabi itu sering solat berjemaah di masjid, kajiannya menenangkan hati. Wahabi itu berhati-hati dalam beramal, ada dalil kerjakan, tak ada dalil tinggalkan. Semudah itu memahami Wahabi dan semuanya bereferensi kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Lantas kapan kamu mau jadi Salafi yang dituduh sebagai Wahabi? Masa mau gabung di sini terus? Katanya Salafi suka menjudge orang. Lah ini Wahabi ini merusak, Wahabi ini maling, Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam. ternyata king golongan sendiri yang tajam mencaci. Perasaan yang nengatain Wahabi, Khawarij, Mujassimah, Murjiah, Antek Wahyudi, Anak Dajjal, Tanduk Hellboy dan lainnya itu ada di golongan sana deh. Seolah sudah ada dalam kitab induk mereka dan masuk dalam kurikulum ajaran mereka. Coba tengok tuduhan ini. Dan buktinya, NU niku nek cara kula mboten mung organisasi keagamaan kemasyarakatan. NU niku wis agama, ora NU neraka. kita mah apa atuh dituduh Antek Wahyudi, malah golongan sendiri yang begini, tuduh si paling bener sendiri. Malah golongan situ yang klaim sendiri. Tahu kan siapa yang suka nuduh pengikut Dajjal? Coba lihat siapa yang menjilat perkataan itu kembali nanti. Benar kata Nabi, orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang bara api. Hadis Tirmidzi. Kalau tak terfitnah, ya dianggap memfitnah. Mereka ini mengaku muslim, namun mengolok-ngolok orang yang berusaha alim. Banyak dari golongan mereka mengolok-ngolok orang-orang yang menghindari isbal, dikatakan sebagai orang kebanjiran lah. Orang-orang yang berjenggot dikatakan seperti kambing lah. Mereka yang berusaha menutup aurat katakan so suci lah, mabuk agama dan lainnya. Subhanallah, padahal itu semua yang diterapkan adalah anjuran Nabi SAW. Ejekan demi ejekan, lahir dan datang, terkadang keluar dari lisan orang yang KTP-nya Islam. Subhanallah, dia mengaku muslim tapi bencinya terhadap syariat bukan main. Dikatakan si paling surga, mabuk agama, fanatik buta, sok alim, sok suci dan seterusnya. Padahal tak ada satupun dari pengajian-pengajian kami yang mengklaim dijamin masuk surga kecuali berusaha menggapai surga. Kita dapati di kolom komentar mereka pun banyak bertebaran, bahkan di antara ulama-ulama dan para asatid yang gambarnya di screenshot dan ditambahkan editan yang bikin sakit mata dan hati. Subhanallah, apakah mereka tidak tahu tentang hari pembalasan? Ataukah kurikulum dan isi kitab-kitab rujukan mereka memang mengajarkan demikian? Ingat bro, perbaiki saat ini karena di akhirat tak ada klarifikasi.